Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi Tadus EPS Fakultas Tarbiyah. Saya akan membahas tentang materi aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran klasik, yang pertama empirisme, yang kedua nativisme, yang ketiga naturalisme, yang keempat konvergensi. Tokoh aliran pendidikan, yaitu pertama aliran empirisme. Tokoh utamanya aliran ini adalah John Ruskin 1632 sampai 1904 Masehi. Nah, dua aliran nativisme. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur C. Schopenhauer 1788 sampai 1860, seorang filsuf Jerman. Nah, yang ketiga itu aliran naturalisme, dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau 1712 sampai 1718. Empat, aliran konvergensi, tokoh pendidikan bernama William Strand pada tahun 1971 sampai 1939. Ini adalah aliran-aliran pendidikan, yaitu pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu disebut aliran pendidikan. Telah dimulai sejak awal hidup manusia, karena setiap kelompok manusia selalu dihadapkan dengan generasi muda keturunannya yang memerlukan pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Aliran empirisme yang dipelopori oleh John Ruskin, filsuf Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai 1974, teorinya dikenal dengan tabula rasa meja lilin, yang menyebutkan bahwa anak lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih yang belum ditulisi. Nah, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani ameria yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Adapun lagi, yaitu empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Adapun kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman. Adapun ajaran-ajaran pokok empirisme, yaitu pertama, pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika. Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberikan kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Nativisme adalah pandangan bahwa keterampilan atau kemampuan tertentu bersifat alamiah atau sudah tertanam dalam otak sejak lahir. Aliran nativisme menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang terpengaruh terhadap perkembangan anak. Terus, hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak kelahiran. Terus selanjutnya itu, lingkungan kurang terpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak.
hasil pendidikan tergantung pada pembawaan. Terus, bagi natisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya sebab lingkungan tidak berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka ia akan menjadi jahat. Terus, sebaliknya, kalau anak itu pembawaannya baik, maka ia akan menjadi baik. Pembawaan baik dan buruk ini tidak diubah oleh kekuatan dari luar. Aliran naturalisme, natura artinya alam atau yang dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seorang filsuf Perancis J.J. Rousseau 1712 sampai 1770. Aliran ini ada persamaannya dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan padahal mempunyai perbedaan tertentu. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa sejak lahir anak sudah memiliki pembawaan sendiri-sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan lainnya. Pembawa akan berkembang sesuai dengan lingkungan yang dialami, bukan lingkungan yang dibuat-buat. Pembawaan yang dibawa anak hanya pembawaan yang baik saja, tidak sama dengan teori nativisme yang meliputi pembawaan baik dan buruk. Secara alami, pembawaan itu akan berkembang sesuai dengan alamnya sendiri-sendiri secara baik. Selanjutnya, menurut Rousseau, jika pendidikan diartikan usaha sadar untuk mempengaruhi perkembangan anak seperti mengarahkan, mempengaruhi, menyiapkan, menghasilkan, apalagi menjadikan anak ke arah tertentu, maka usaha tersebut hanyalah terpengaruh jelek terhadap perkembangan anak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rousseau, pendidikan bukanlah suatu persiapan untuk hidup, melainkan memang hidup itu sendiri. Pendidikan bukanlah harus mengikuti suatu proses tertentu, melainkan merupakan perkembangan atau pertumbuhan individu yang alami. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan konsep-konsep pendidikan alam, yang maksudnya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya, dikarenakan anak memiliki potensi atau kekuatan yang masih terpendam, yaitu potensi berpikir, berperasaan, berkemauan, berketerampilan, berkembang, mencari dan menemukan sendiri apa yang diperlukannya. Melalui berbagai bentuk kegiatan dan usaha belajar, anak mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. 4. Aliran konvergensi. Konvergensi berasal dari bahasa Inggris convergent, artinya pertemuan pada suatu titik. Aliran ini sampai memperbaiki atau mempertemukan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Maksudnya, aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu baik dasar bakat, keturunan maupun lingkungan. Keduanya memainkan peranan penting. William Sternen 1871-1999, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman dan sebagai pelopor aliran ini mengatakan bahwa kemungkinan yang dibawa lahir itu adalah petunjuk-petunjuk nasib depan dengan ruangan permainan. Dalam ruangan permainan itulah letaknya pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Tenaga-tenaga dari luar dapat menolong, tetapi bukanlah ia yang menyebabkan pertumbuhan itu. Karena ini datangnya dari dalam yang mengandung dasar keaktifan dan tenaga pendorong. Jadi menurut William, seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun buruk. Selanjutnya, bakat yang dibawa pada waktu lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak terdapat bakat yang diperlukan untuk pengembangan itu. Menurut teori konvergensi, A. Pendidikan mungkin untuk tidak dilaksanakan. B. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah perkembangan potensi yang kurang baik. C. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.